Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1343. Serang. Seketika itu juga, sosok Luo Xiu melesat masuk ke dalam formasi jebakan, diikuti oleh Tuan Takdir tanpa ragu. Energi abadi yang telah terkondensasi selama ribuan tahun membentuk nadi abadi. Nadi ini memiliki kesadaran, namun bukan makhluk hidup sehingga tidak mampu berlatih secara sadar. Ia hanya memiliki tubuh dan kekuatan besar yang terbentuk dari energi abadi, tetapi tidak tahu cara menggunakannya. Hal ini dapat dilihat dari saat Tuan Takdir terpental oleh kibasan ekor nadi abadi berbentuk naga hijau tersebut. Kekuatannya jelas sebanding dengan seorang penguasa Dao sejati. Tuan Takdir, kau hadapi naga nadi abadi ini dari depan untuk mengalihkan perhatiannya, ujar Luo Xiu. Baik, sementara keduanya berbicara, naga hijau nadi abadi itu sudah menerjang. Namun kali ini, Tuan Takdir telah bersiap dan dengan mudah menghindari serangannya. Meskipun naga tersebut memiliki kesadaran, ia tidak memiliki kecerdasan. Walau kekuatannya melampaui Tuan Takdir, serangannya tetap tak mampu mengenainya. Sementara itu, Luo Xiu mengaktifkan Dao Ruang. Sosoknya seperti siluman, muncul dan menghilang, dan setiap kali muncul, dia berhasil memecahkan sepotong besar kristal abadi dari bagian leher bawah naga tempat disebut sisik terbalik. Dalam waktu singkat, Luo Xiu telah mengumpulkan ribuan potong kristal abadi setidaknya 3 hingga 4.000 buah. Namun, tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat. Formasi jebakan dari luar dipaksa terbuka. Lapisan pelindung formasi pecah, dan bendera-bendera formasi meledak menjadi abu di udara. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan spiritual yang sangat kuat menyapu langsung ke arah Luo Xiu dan Tuan Takdir. Keduanya langsung berubah raut wajah. Dari kekuatan spiritual tersebut, Luo Xiu langsung menyadari bahwa pemiliknya adalah seorang tokoh yang sangat kuat, membuatnya menjadi sangat waspada. Keadaan Tuan Takdir bahkan lebih buruk. Di bawah tekanan kekuatan spiritual tersebut, naluri pertamanya adalah melarikan diri. Di saat keduanya kehilangan fokus, naga nadi abadi menghantam tanah dan menyelinap ke bawah. Tanpa formasi pengurung, ia langsung melarikan diri dan lenyap tanpa jejak. Luo Xiu tidak mencoba mencegahnya. Ia lebih khawatir tentang siapa pemilik kekuatan spiritual yang baru saja muncul itu. Meskipun ia memiliki lautan kesadaran tak kasat mata dan tidak terpengaruh secara langsung oleh kekuatan spiritual tersebut, kekuatan ini terlalu kuat bahkan di antara para penguasa Dao sejati, belum ada yang memiliki kekuatan spiritual selevel itu. Saat menengadah ke langit yang cerah, terlihat riak-riak ruang muncul, lalu muncullah seorang pria berjubah ungu mengenakan topeng. Beberapa sosok bayangan hitam langsung muncul di belakang pria berjubah itu, seolah melompat dari dimensi lain. Setiap makhluk tersebut berbentuk humanoid, dilapisi sisik hitam, dan terlihat mengerikan. Luo Xiu langsung berubah raut wajah. Bukan karena ia mengenal mereka, melainkan karena ia merasakan aura mereka. Setiap makhluk itu memiliki kekuatan setara penguasa Dao tahap akhir. Siapa kau? Tanya Luo Xiu kepada pria berjubah ungu bertopeng, dengan sorot mata penuh kewaspadaan. Sejak mencapai tahap menengah penguasa Dao, Luo Xiu mengira tak perlu lagi takut kepada siapapun di 3 alam semesta. Bahkan penguasa Dao sejati reinkarnasi yang melangkah ke setengah langkah menuju ranah dewa pun ia tak gentar, apalagi dengan senjata pedang pembunuh dewa di tangan. Namun pria di hadapannya ini membuatnya merasa gentar karena ia tidak bisa menebak level kekuatannya. Jika pria itu menyembunyikan kekuatan, itu bisa dimaklumi. Tapi faktanya, pria berjubah ungu itu tidak menutupi auranya sedikit pun. Justru ia memancarkan kekuatan yang dalam dan luas seperti langit berbintang. Bahkan penguasa Dao sejati, reinkarnasi bisa Luo Xiu lihat levelnya. Tapi pria ini, tidak bisa. Mungkinkah ia adalah seorang abadi sejati? Saat Luo Xiu masih menerka, pria berjubah ungu itu berkata datar, kau tidak ingin tahu siapa aku. Seketika setelah berkata demikian, ia mengangkat tangan. Sebuah pedang muncul di tangannya, terbentuk dari cahaya bintang. Saat ia menebaskan pedang itu, seolah seluruh semesta bintang ikut menghantam. Cahaya pedangnya membentuk galaksi yang memanjang di angkasa. Galaksi itu tampak melintasi jagat raya, kekal dan tak pernah lenyap. Tuan Takdir langsung merasakan tubuhnya menggigil dan jiwanya bergetar. Meski memiliki bakat istimewa yang luar biasa, kekuatan tempurnya setara penguasa Dao akhir biasa. Di jagat raya saat ini, penguasa Dao tahap akhir sudah tergolong tokoh paling puncak. Namun di hadapan satu tebasan pedang ini, hanya tekanan auranya saja sudah membuat Tuan Takdir merasa akan mati. Jika terkena langsung, ia yakin akan tewas seketika. Luo Xiu pun tidak berharap Tuan Takdir bisa menahan serangan itu. Dalam sekejap pedang diayunkan, Luo Xiu langsung bergerak, menjejak ruang, dan menyongsong serangan itu di udara. Zing!
Cahaya abadi berkumpul di tangannya, membentuk sebuah tombak panjang. Saat ia menebaskannya, ruang sekitarnya langsung berputar dan terpelintir seperti kertas dilipat. Segala sesuatu yang ada dalam wilayah itu akan tercabik habis. Dalam sepersekian detik, tombak penebas dewa bentrok dengan pedang galaksi dari pria berjubah ungu. Aneh sekali, tabrakan dua kekuatan hebat itu tidak menghasilkan gelombang energi apapun, semuanya terasa sangat sunyi. Namun, pada titik benturan itu sendiri, muncul kekuatan kehancuran yang mampu meluluhlantakkan segalanya. Ruang menjadi kosong, dan semua hukum lenyap. Gerak. Dalam satu langkah, Luo Xiu kembali menghilang. Ia menggunakan teknik ruang, dewa perubahan, untuk berpindah langsung ke belakang pria berjubah ungu. Namun pria itu tampaknya sudah menduga. Ia langsung menebas ke belakang, seolah tahu persis Luo Xiu akan muncul di sana. Mata Luo Xiu menyipit. Dengan kemampuannya kini, ia bisa berpindah tanpa meninggalkan riak ruang sama sekali. Tapi pria ini bisa memperkirakan lokasi kemunculannya dengan akurat. Jelas ia adalah seorang ahli bertarung sejati yang telah melalui banyak pertempuran berdarah. Segel pemusnahan 5 elemen. Luo Xiu membentuk segel dengan kedua tangannya, namun yang ia bentuk bukan satu segel, melainkan dua. Dengan kedua tangan kiri dan kanan, ia membentuk segel dan langsung meluncurkan dua serangan tingkat abadi langit. Boom! Dua segel pemusnahan 5 elemen bertabrakan dengan pedang panjang pria berjubah ungu, menghasilkan suara ledakan yang mengguncang telinga. Seketika, ruang di sekitar mereka hancur, dan retakan besar mulai merembet menuju langit yang jauh. Pria berjubah ungu mundur selangkah, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan bayangan-bayangan dari tubuhnya keluar, membentuk 9 sosok pria berjubah ungu yang identik. Teknik 10 penjuru. Luo Xiu mendengus dingin, tubuhnya juga bergetar dan ia menggunakan teknik yang sama. Boom, boom, boom. 10 sosok identik dari Luo Xiu dan pria berjubah ungu bertempur sengit di udara, mengguncang dunia sejauh ratusan ribu mil, mengubahnya menjadi kehampaan dan menghapus segalanya. Ruang dihancurkan, dan langit terbelah dengan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, 7 makhluk seperti hantu dengan sisik hitam berteriak dan menyerang Luo Xiu. Minggir kalian! Luo Xiu melayangkan pukulan dengan kedua tangannya. Tubuhnya yang telah diproses menjadi setara dengan senjata dao kelas menengah, namun ketika tangannya mengenai tubuh hantu-hantu itu, terdengar suara yang tumpul. Tubuh mereka hanya bergetar sedikit, lalu dengan kekuatan luar biasa, mereka menahan serangannya. Tubuh yang sangat kuat, mata Luo Xiu menyipit, tubuhnya setara dengan senjata dao kelas menengah, dan bisa mengasah tubuhnya hingga level ini. Di seluruh alam semesta, hanya ada beberapa orang yang bisa mencapai hal ini. Namun, 7 hantu di depannya ternyata memiliki tubuh yang bahkan lebih kuat daripada senjata dao kelas menengah, hampir setara dengan senjata dao kelas tinggi. Namun, Luo Xiu segera menyadari bahwa meskipun tubuh mereka kuat, mereka tidak memiliki keahlian dalam seni bela diri. Mereka hanya mengandalkan kekuatan besar, pertahanan, dan kecepatan untuk menyerang tanpa teknik atau aturan. Dengan kemampuan perpindahan ruang, Luo Xiu dengan mudah menghindari serangan hantu-hantu itu. Namun, setiap kali ia berpindah, pria berjubah ungu selalu dapat memprediksi posisinya dan membuatnya terpojok. Bunuh! Tiba-tiba, mata Luo Xiu dipenuhi dengan niat membunuh yang menyala-nyala. Pedang darah pembunuh dewa muncul di tangannya. Ia mengayunkan pedang itu, dan cahaya pedang merah darah seperti rentangan jarum, menyapu ke segala arah. Pedang darah pembunuh dewa sangat kuat, bahkan penguasa dao sejati terkuat pun tidak akan berani menahannya. Cahaya pedang ini tidak bisa dihancurkan, dan semua yang dilewatinya langsung dihancurkan. Puff! Salah satu hantu tidak mampu menghindar dan terpotong oleh cahaya pedang itu, darah hitam memancar keluar, tubuhnya hancur menjadi debu, dan debu itu pun hilang menjadi kehampaan. Pedang yang luar biasa. Pria berjubah ungu melihat hantu itu mati, namun alih-alih marah, matanya yang tersembunyi di balik topeng justru bersinar terang dan suara dalam dirinya mengandung kegembiraan. Tentu saja, ia juga menyadari betapa kuat dan menakutkannya pedang darah pembunuh dewa. Jika senjata seperti itu jatuh ke tangannya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Melihat keenam hantu lainnya yang masih menerjang dengan tidak takut mati, Luo Xiu tidak lagi mengayunkan pedangnya. Meskipun pedang darah pembunuh dewa sangat kuat, setiap kali digunakan akan menguras banyak energi. Luo Xiu tahu bahwa meskipun ia menghabiskan semua kekuatannya, sulit baginya untuk mengalahkan pria berjubah ungu yang misterius ini. Dengan pemikiran tersebut, Luo Xiu mulai merasa ragu. Ia tahu kelemahannya terletak pada tingkat kultivasi yang masih rendah. Hanya jika ia mencapai penguasa dao tahap akhir atau penguasa dao sejati, barulah ia bisa benar-benar mengalahkan pria berjubah ungu yang sekelas ini. Setelah pertempuran tadi, Luo Xiu sudah mengamati, pria berjubah ungu ini juga berada di setengah langkah menuju dewa abadi. Namun ia jauh lebih kuat dari penguasa dao sejati reinkarnasi, jelas ia sudah mencapai tingkatan itu sejak lama. Sementara itu, Tuan Takdir, begitu Luo Xiu dan pria berjubah ungu bertarung habis-habisan, sudah menghilang tanpa jejak.
Bukan karena ia takut, tetapi karena meskipun ia tetap tinggal, ia tidak bisa membantu, bahkan bisa menjadi beban. Untuk menghemat energi, Luo Xiu menyimpan kembali pedang darah pembunuh dewa, dan tata alam Dao muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi cahaya dan mulai terbang pergi. Halangi dia. 6 hantu langsung mengepung, tubuh mereka yang setara dengan senjata Dao kelas tinggi membentuk dinding manusia untuk menghalangi jalan keluar Luo Xiu. Di atas tata alam Dao, Luo Xiu berdiri dengan angkuh. Ia mengangkat kedua tangannya dan membentuk segel. Kembali ke satu, tanpa bentuk menciptakan segala hal, dari kesederhanaan menuju kerumitan, dari kerumitan kembali ke kesederhanaan, kembali ke asal. Kembali ke satu adalah inti dari teknik dewa perubahan Luo Xiu, dan ini adalah seni terbesar yang ia ciptakan. Boom! Saat segel ini dilepaskan, langit langsung dipenuhi dengan cahaya energi abadi yang sangat cemerlang, menerangi seluruh alam semesta. Bersambung.